tumbuhan atau rimpang yang paling baik untuk membersihkan otak, darah, bisa bebas kanker. Tidak hanya bebas kanker, bebas juga dari penyakit degeneratif. Karena emang semua obatnya ada di sini, bisa bikin tensi turun. Banyak sekali perubahan, ya, perubahan kesehatan yang kita akan dapatkan. Ya, asal apa? Kata kuncinya dua. Ya. Kalau seandainya negeri kita ini, Bapak sekalian, ya Bapak Ibu sekalian mulai membiasakan makan atau mungkin setiap hari itu ada rempah, ada rimpang yang kita makan, maka insya Allah saya bisa punya optimisme bahwa kita bisa bebas kanker. Tidak hanya bebas kanker, bebas juga dari penyakit degeneratif. Karena emang semua obatnya ada di sini, sebagian besar. Ada di sini. Ya. Bahkan bisa subur-subur nanti orangnya, kayak India. Kenapa orang India subur-subur? Banyak anak. Kan dia penduduknya paling nomor 1 atau nomor 2 di dunia kan? Karena makan kunyit. Dan kunyit merupakan salah satu tumbuhan atau rimpang yang paling baik untuk membersihkan otak, darah, yang kita kenal di Indonesia sebagai kunir asem. Ya. Dan orang tua kita zaman dulu makannya minumnya itu kan. Tapi sekarang minumnya teh manis. Teh saset, kasih gula pasir. Sarapannya nasi uduk. Dulu orang sarapannya singkong loh. Sama-sama karbohidrat tapi beda nasib. Singkong juga karbohidrat. Tapi beda nasib kan sama nasi uduk. Singkong kira-kira disemprot nggak? Enggak. Nanti cobain makan singkong dicelup sama madu. Wah, enak banget. Terus pagi-pagi juga beli tempe yang sehat. Ya, tempe yang sehat. Lalu tempenya jangan digoreng. Terus Anda ambil satu mangkok kecil kayak begini. Isinya madu, lalu tempe tadi ada potong-potong, ya potong biasa lah gitu kan, ukuran standar tempe itu, lalu makannya dicelup pakai madu. Enak banget. Saya nggak ada di sini. Itu enak banget. Minumnya apa? Jahe. Itu bisa merubah nasib kesehatan. Serius. Daripada, kalau mau buktikan, silakan buktikan. Contoh aja, di rumah nanti ya. Istrinya, atau bapaknya misalkan gitu kan. Bapaknya kan sekarang saya senang gitu kan. Kenapa senang? Karena memang jamaah-jamaah yang hadir di kajian saya kebanyakan ibu-ibu gitu. Dan ibu-ibu ini kan penguasa dapur. Jadi ketika suaminya, Bu, Mama tolong bikinin kopi. Tiba-tiba disuguhin kunyit gitu kan. Mau tidak mau minum. Ya, ternyata suami ikut-ikutan saya. Tapi kalau mau trial silakan trial. Si suami misalkan tiap hari makan nasi goreng, nasi uduk gitu-gitu tiap hari. Minumnya teh manis. Istrinya tiap hari misalkan dia minum, dia makan kukus-kukus, rebus-rebus, ada tempe tadi dikasih madu, minum jahe, minum kunyit, minum serai segala macam. Lihat nanti beberapa tahun kemudian beda nasib kesehatannya, serius. Tapi kan nggak lucu banget gitu kan. Masa kompetisi untuk satunya sakit, kompetisi untuk sehat satunya gitu kan. Mendingan dua-duanya sehat. Maka ini butuh kerjasama. Jadi bapak-bapak, ya mulai sekarang kalau Anda ngasih uang bulanan ke istri, kasih tahu sama dia, berasnya jangan beli banyak. Nasi putihnya, kecuali berasnya organik. Saya bukan anti karbo, saya tetap makan karbo. Ya, tapi karbonya karbo yang kompleks, jangan karbo yang sederhana. Ya. Kemudian kasih tahu sama dia, bulanan jangan beli gula pasir. Kau sudah cukup manis untukku. Gitu. Yang ketiga, kurangi belanjaan tepung. Yang keempat, kurangi belanjaan minyak goreng. Kalau mau tetap pengen goreng, pakailah minyak kelapa. Dan minyak kelapa sebenarnya bikin sendiri bisa. Nggak perlu industri. Minyak kelapa tuh. Minyak kelapa ya, bukan minyak sawit. Ya. Kita perlu mengembalikan itu semua, Bapak sekalian. Kenapa? Karena biangnya dari yang kita makan. Ya.
Kenapa misalkan ada orang diabetes? Diabetes yang sampai detik ini diabetes itu kan dunia barat, pengobatan barat, with all respect, dengan segala hormat, nggak selesai ngurusin diabetes. Betul? Sampai mati masa makan obat? Apa Tuhan tidak menciptakan obat untuk diabetes? Apa bumi yang segitu luas kayak begini nggak ada obat diabetes gitu loh? Coba pikir baik-baik, renungin gitu loh. Bumi yang segini banyak, apalagi Indonesia dengan 30.000 tanaman obat, ya, masa nggak ada obat darah tinggi yang bisa menyembuhkan dengan izin Allah? Masa harus makan obat darah tinggi sampai mati? Protokolnya kan begitu, gitu loh. Jadi mari merenung gitu kan, dalam artian apa-apa yang bagus di sana kita ambil, tapi yang kurang bagus ya kita kembali ke bagaimana konsep manusia itu diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan semua tanya dokter, jangan semua tanya herbalis, tanya sama Allah. Setuju nggak? Jadi kalau sakit, angkat tangannya, ambil wudu, sholat 2 rakaat, minta ampun sama Allah, tanya sama Allah, ya Allah, apa obat untuk sakitku ini? Gitu, jangan tanya manusia, apalagi tanya Zaidul Akbar. Semua tanya ke saya, mulai dari bayi baru lahir sampai mau mati pun tanya. Gitu, ya. Tapi sebenarnya ya kalau kita kembalikan tadi saya katakan ke konsep-konsep tadi itu banyak sekali perubahan ya, perubahan kesehatan yang kita akan dapatkan. Ya, asal apa? Kata kuncinya 2, ya, ada 3 sih. Yang pertama, kembalilah ke rempah dan rimpang. Ibu-ibu kalau Anda mulai sekarang mau suaminya sehat, masak tuh di rumah. Jangan biarkan suaminya makan-makan yang tidak sehat. Sangui dia dengan masakan. Sebelum dia bangun, sebelum dia berangkat kantor, bangunlah dulu subuh-subuh itu. Masak, bawa untuk suami. Keren kan? Kalau istrinya nggak kerja juga, ya kalau istrinya nggak kerja, ya kasih dia makanan-makanan sehat, ya bikin kayak sup atau apa gitu kan, yang ada banyak rempah dan rimpangnya daripada dia makan nasi-nasi di warung-warung yang nggak sehat, gitu loh. Bikinin di rumah, sekali makan habis, gitu. Ya bisa dikerjakan ya, dan simpel kok sebenarnya. Jadi makanan terbaik itu adalah semakin fresh makanan tadi dimakan semakin baik. Semakin fresh semakin baik. Ya, jadi kalau Anda punya pohon jeruk di rumah, jeruk yang baru dipetik sama jeruk yang ada di supermarket itu kandungan antioksidannya beda. Ya, maksudnya apa? Ya saya memotivasi diri saya dan Anda kalau ya minta sama Allah Al-Wasi yang maha luas untuk kita punya rumah yang luas. Supaya apa? Bisa nanam. Bisa nanam, bisa ternak. Jadi misalkan mau masak ikan, ambil dari kolam. Gitu kan? Mau masak ayam, ambil dari ayam kita. Enggak perlu beli ayam di pasar yang enggak jelas juga motongnya kayak apa. Gitu kan? Yang enggak jelas, enggak sehatnya juga. Coba lihat. Anda lihat nggak ayam-ayam potong yang dibawa dari kota-kota di Jawa Barat segala macam naik mobil truk itu loh. Lihat wajah ayam itu nggak? Apa wajahnya? Sedih kan? Sendu gitu kan? Menanti ajal. Nah sesuatu yang kita makan itu akan mempengaruhi kita juga. Gitu. Itu hukumnya kayak begitu. Jadi kalau ayamnya nggak bahagia waktu dipotong, kita juga ngefek, kena. Perasaan mereka itu akan kena. Ya. Maka dalam Islam kalau mau motong kayak kita lihat kurban gitu kan. Kurban. Waktu mau motong kurbannya, kambing kan happy banget. Mereka nggak tahu bahwa ini hari terakhir hidup mereka kan, kambing itu. Tapi waktu mau diambil, kita nggak boleh tunjukin pisau. Supaya apa? Supaya mereka nggak stres. Kalau stres, ada hormon stres yang ngalir di badan mereka. Apa yang kita makan kan menjadi bagian dari gen kita. Kenapa banyak orang zaman sekarang lemah, letih, lesu, nggak ada semangat? Kayak ayam. Kan kebanyakan ayam potong mungkin, Allah alam. Ya. Ya, jadi caranya gimana? Ya ganti dengan yang berwarna-warni, ada sayur, ada buah kan fresh gitu kan. Kenapa banyak orang yang, ya tadi salah satu kayak ngantuan gitu kan, karena nggak ada warna-warni kehidupannya. Anda datanglah ke abang gorengan, lihat ada warna-warni di situ. Satu warna saja. Coklat,
Dan itu pun digoreng berulang-ulang. Ya, udah minyaknya, udah apanya segala macam. Kemarin pas ngisi di Batam ada bapak-bapak yang dia kirim surat sama saya. Dengan perasaan haru dan iba. Dia bilang, dokter, dia bilang gitu, saya ini penjual gorengan. Dan Anda ya, kita tuh jangan repot menjadi malaikat pemberi rezeki. Nanti kalau abang gorengan gimana nasibnya? Gitu kan, mikir terlalu panjang mikirnya gitu. Kalau abang gorengan gak ada yang lagi beli, dia akan jadi penjual rujak, buah potong kan gitu. Betul. Ya siapa tahu nanti someday di Indonesia lebih banyak abang-abang yang jualan salad di pinggir jalan. Siapa tahu kan? Daripada abang gorengan. Kenapa banyak orang yang sekarang kena kolesterol? Mungkin salah satu karena kebanyakan makan gorengan. Anda lihat di mana mata memandang, di situ ada abang gorengan. Gitu. Terus dia bilang gitu. Dia bilang, saya penjual gorengan. Dia bilang, setelah dengar kajian dokter, saya jadi merasa bersalah. Dia bilang, jual gorengan. Ada juga yang pernah dulu jualan roti. Nanya ke saya bilang, setelah dengar kajian tentang tepung, tentang gula, segala macam. Terus saya bilang, saya juga harus pijak ya. Nggak apa-apa, kalau antum memang pengen hijrah, silakan hijrah, saya bilang. Tapi jangan langsung stop jualannya, nanti nggak ada nafkah buat keluarga, kan repot. Pelajari ilmunya, nanti bikin produk yang sehat. Bisa kok. Ya, saya ngomong gini itu bukan kita akhirnya menyebabkan abang-abang gorengan nggak ada penjual lagi, nggak ada dagangan lagi atau nggak ada pembeli lagi, enggak, kita menciptakan pasar baru. Gitu kan, misalkan abang gorengan ada gerobak lamanya, di sebelahnya ada gerobak baru, saya sudah hijrah, kata dia, jual sebelahnya buah sama sayur, misalkan gitu. Siapa tahu kan, atau jualan pecel ya di situ. Kalau seandainya, saya pikir sih ala-ala saya, kadang-kadang sekarang bagaimana kita mau sehat? Mau masuk pintu tol, sebagian besar pintu tol sudah fast food isinya semua. Betul gak? Kita datang ke rest area, minuman-minuman tinggi kalori, ya, makanan-makanan yang jelas-jelas gak sehat, ya, seperti itu. Jadi kayak burger, kayak ayam goreng cepat saji segala macam, itu bukan makan kita. Pizza, coba yang sudah sering makan pizza, nggak lancar-lancar juga tuh bahasa Italinya kan. Sama aja. Gitu loh. Kita makannya apa? Yaitu pecel, karedok, lotek gitu kan. Mari kita bantu mereka. Ya. Sampai saya bilang sama, kalau seandainya dia ngasih tahu di mana jualannya, saya bilang, atau dia mau ganti jual buah atau sayur seperti itu, saya bilang sama jamaah, harus bantu dia. Ini ada orang yang semangat untuk berubah gitu loh. Harus dibantu. Jadi bagi Anda yang sekarang mungkin punya industri makanan, atau mungkin ada jualan, resto atau apapun, coba pikir baik-baik, kira-kira makanan yang saya buat ini bikin sakit orang atau bikin sehat orang. Coba pikir baik-baik. Kalau bikin sakit orang dan Anda sudah tahu ilmunya, Anda zolim, dosa. Sudah tahu gula nggak sehat, masih juga kasih gula. Ayo ibu-ibu, banyak yang sudah mulai tepuk dahi. Iyalah, udah tahu ilmunya kan? Dan pastinya tenang aja, banyak kok yang sehat, serius. Kemarin saya cerita, ada yang Anda lihat postingan saya suka sekali pempek. Tapi setelah saya memang membatasi diri dengan tepung, dengan gluten, saya nggak mau makan pempek. Karena kembung langsung perut saya. Subhanallah ada yang bikin pempek non gluten. Dipakai tepung dari singkong atau apa gitu kan, saya nggak tahu detailnya. Tapi ternyata itu ketika saya makan, itu luar biasa. Dan pempeknya warna-warni. Ya. Warnanya dari wortel, dari kelor, sama dari buah naga. Nggak pakai pewarna. Ya, dan kalau kita sudah memahami konsep sedekah yang paling baik itu selain pada keluarga, juga pada diri kita sendiri, maka Anda sekarang mulai mikir bagaimana memberikan asupan yang lebih baik dan terbaik pada badan Anda. Daripada minum, misalkan daripada minum minuman kemasan yang sudah banyak gulanya, ada pengawet segala macam, misalkan Anda bisa beli almond, niatkan untuk sedekah ke badan, itu pahala. Gitu loh. Dan minta sama Allah gitu kan. Kalau memang misalkan belum memungkinkan beli almond, anggaran belum ada, ya sudah minum air serai cukup. Air serai jauh lebih baik daripada minuman kemasan tadi. Apalagi kayak soda segala macam gitu kan, nggak ada sehatnya. Ya, dan lagi-lagi sampaikan, makanan-makanan yang tadi tidak sehat itu bikin terkunci.
pikiran kita terkunci. Maka kita sering loh ingat mantan. Dulu udah lama banget nggak makan mie instan gitu kan. Tiba-tiba dia memanggil, makanlah, makanlah gitu kan. Nge-recall gitu kan. Karena emang dia ngasih, jadi dia menempati di otak kita tuh dia menempati reseptor gitu kan. Reseptor pengingat, bahasa ala-ala saya aja gitu. Dari lidah kita. Jadi lidah kita tuh mempunyai pengingat juga. Ya, Anda sudah kenal dengan rasa. Jadi saya pernah ketemu dengan seorang teman itu, Masya Allah, dari dia SMA nggak pernah sama sekali mengkonsumsi makanan atau minuman-minuman kemasan sampai detik ini. Dan orangnya sehatnya luar biasa. Ya, sangat-sangat sehat, Masya Allah beliau. Sehari-hari makannya banyakkan sayur sama buah, kadang-kadang makan ikan. Dan tidak ada rumus di dalam otaknya itu, gula tuh nggak ada. Nasi putih dia nggak mau makan nasi putih, karena udah tahu semua. Sebelum saya ngomong kayak begini, dia sudah bertahun-tahun udah paham gitu kan. Dan sekarang sangat-sangat sehat. Dibandingkan dengan kata dia teman-teman ini badannya sudah meluntang-lantung. Ya terlalu besar gitu kan. Kenapa? Karena emang antioksidannya ada pada mereka-mereka ini. Ya. Serai misalkan, kita bicarain aja. Bagi Anda yang sudah pernah bikin minuman ultimate kan biasanya pakai kunyit, kemudian ada serai sama jeruk nipis, juga bisa diganti sama jahe. Murah nggak kayak beginian? Murah banget, modal goceng juga dapat. Ya, tapi ini bisa mengubah kehidupan kesehatan kita. Kenapa orang nggak mau minum beginian? Karena sudah terkunci. Lidah dan otaknya sudah terkunci dengan rasa. Maka mulai sekarang jangan cuman makan rasa. Ya, pare nggak sehat, tapi kalau memang perlu makan pare, gitu loh. Meskipun saya pribadi jarang makan, saya jarang makan pare karena banyak yang lebih manis. Maksudnya ada kurma, ada madu, ada apa gitu loh. Banyak pilihannya, termasuk juga di kulkas ya. Di kulkas misalkan ya, ketika kita mulai mengubahnya, maka coba kalau belanja ke supermarket gitu, Anda atau ke pasar tradisional ya banyakin beli buah aja. Jadi kulkasnya isinya buah. Atau mungkin supaya tidak ada pilihan lain, tengah malam bangun pengen makan apa, isi saja mungkin di kulkasnya pare. Jadi malam-malam bangun lihat pare nggak selera, tidur lagi kan lebih baik daripada makan. Misalkan. Ya seperti itu. Ya. Jadi banyak hal-hal luar biasa, Bos, kan, yang kita bisa bisa kita optimalkan, apalagi di Indonesia. Ya, kayak begini kan, imbusan seperti ini efeknya apa? Bisa bikin tensi turun. Impusan water atau air infus itu bisa bikin tensi turun, karena dia bikin lembab. Ya, jadi lagi-lagi saya sampaikan, kalau nanti udah ngerti ilmunya, maka nanti Anda mungkin tidak mesti tiap hari ngimpus juga, gak mesti. Bisa jadi Anda bikin air rebusan jahe boleh, air rebusan ini juga boleh, air rebusan kayu manis boleh, selang-selingin aja semua. Nggak usah dipatok tiap hari itu harus infus, nggak usah. Ya, kecuali Anda badannya relatif sudah stabil. Anda olahraga rutin, makan buah sering, makan sayur sering, puasa sering, oke lah kalau itu.